Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Haidar dengan NIM 200210502019, kelas Teknik Komputer A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kuliah saya dan mata kuliah Analisis Desain Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis kelayakan sistem. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas, yang pertama, kelayakan sistem, yang kedua, kelayakan teknis, yang ketiga, kelayakan ekonomi, yang keempat, kelayakan politis, dan yang kelima, kelayakan administratif. Adapun tujuan pokok pembahasan, yang pertama, mengetahui apa itu kelayakan sistem, memahami tentang kelayakan teknis, memahami tentang kelayakan ekonomi, memahami tentang kelayakan politik, dan memahami tentang kelayakan administratif. Pendahuluan, tidak semua kebutuhan sistem yang telah didefinisikan pada tahapan analisis kebutuhan sistem layak untuk dikembangkan. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah studi kelayakan atau analisis kelayakan sistem. Pembahasan. Yang pertama, kelayakan sistem. Dokumen yang dihasilkan dari tahapan analisis kebutuhan dikumpulkan menjadi suatu proposal pendahuluan proyek. Namun, sebelum proposal tersebut diusulkan, maka harus terlebih dahulu dilakukan studi kelayakan. Yang pertama, kelayakan teknis, yang kedua, kelayakan ekonomi, yang ketiga, kelayakan politis, dan yang terakhir, kelayakan administratif. Yang kedua, kelayakan teknis. Kelayakan teknis menyoroti kebutuhan sistem yang telah disusun dari aspek teknologi yang akan digunakan. Dua kriteria prinsip yang termasuk dalam kategori teknis yaitu yang pertama efektivitas dan yang kedua ketercukupan. Tiga, kelayakan ekonomi. Tiga konsep yang sering digunakan, yang pertama, biaya atau keuntungan yang dapat terlihat atau tidak terlihat. Yang kedua, dapat diukur secara moneter atau tidak. Yang ketiga, dapat langsung diukur dengan analisis biaya keuntungan atau tidak. Contoh yang pertama, efisiensi ekonomis. Tingkat pencapaian tujuan dengan sumber daya yang ada. Hati-hati bila proyek banyak, bisa kehabisan sumber daya. Yang kedua, profitabilitas. Tingkat keuntungan yang akan dapat diperoleh atau jumlah keuntungan setelah dikurangi biaya. Yang ketiga, efektivitas. Dapat mencapai tujuan dengan biaya yang minimal. 4. Kelayakan politis. Pertimbangan. Yang pertama, cermati kekuatan-kekuatan politis atau pemeran yang kepentingannya masing-masing. Atau pemeran dan kepentingannya masing-masing. 2. Layak saat ini, mungkin tidak layak tahun depan, atau bila kondisi politik berubah. 3. Dapat diterima tidaknya oleh sebagian orang besar pemeran politik. Empat, sesuai atau tidaknya dengan nilai-nilai politis, HAM, pemerataan, dan keadilan. 5. Merupakan tanggapan terhadap kebutuhan atau bukan, dilihat dari kelompok sasaran. 6. Sesuai perundang-undangan atau tidak. 7. Kesamarataan, apakah pengaruh proyek merata ke semua kelompok masyarakat.
5. Kelayakan administratif. Yang pertama, kewenangan. Apakah instansi pelaksana mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tugasnya, untuk bekerja sama dengan instansi tersebut, untuk menentukan prioritas. 2. Komitmen kelembagaan. Dari lembaga atasannya, dari lembaga bawahan. 3. Kemampuan. Sumber daya, manusia, dana, atau finansial. 4. Dukungan organisasi antara lain peralatan, fasilitas fisik. Adapun isi laporan studi kelayakan, yang pertama ringkasan dan kesimpulan, yang kedua profil pengusul proyek, yang ketiga latar belakang, tujuan dan deskripsi proyek, yang keempat kajian aspek-aspek, dan yang kelima kesimpulan dan saran. Adapun kedalaman studi kelayakan tergantung pada pertama, besarnya dana yang diinvestasikan, 2. Tingkat kepastian atau ketidakpastian hasil proyek, 3. Kerumitan unsur-unsur yang mempengaruhi proyek, 4. Tingginya tingkat risiko atau dampak. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.